pagi anak didik kami sekalian? Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Ya, puji Tuhan, semuanya sehat-sehat ya. Ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Baiklah, marilah kita berdoa. Kiranya apa yang sudah lakukan pada hari ini berkati dan diberkati oleh Tuhan sehingga bermanfaat buat kita. Dipimpin oleh Torisan ya, dari waktunya aja ya. Silakan. Berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan. Terima kasih untuk anak didik kami yang sudah memimpin doa. Baik, pertemuan kita hari ini seperti yang sudah sampaikan tadi, kita akan masuk di laporan atau teks laporan hasil observasi. Bisa dibaca nak? Teks laporan hasil observasi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Setelah kita melakukan pembelajaran ini nanti atau tatap muka ini, maka anak didik kami sekalian diharapkan mampu, yang pertama untuk pertemuan kita pertama ini, mampu mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, menentukan struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Ini untuk pertemuan pertama. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran. Teks observasi. Bisa dibaca, Noel? Bisa dibaca tampilan dengan tulis teks yang berisi informasi atau penjabaran umum tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan langsung. Itulah pengertian. Kemudian tujuan daripada teks laporan hasil observasi di sini ada 4. Coba bisa kamu baca, Bang Intan. Tujuan teks laporan hasil observasi: A. Memberikan informasi faktual. B. Membimbing langkah-langkah. C. Menyusun objek. D. Mengangkat. Itulah pengertian dan tujuan daripada teks observasi. Nah, struktur yang pertama itu adalah definisi umum. Ayo sama-sama kita baca. Teks laporan hasil observasi. 1. Definisi umum. Definisi umum berisi informasi secara umum atau secara garis besar yang diobservasi. Berisi informasi secara umum atau secara garis besar dari objek yang diobservasi. Kemudian struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi tentang pembahasan atau rincian tentang objek yang diamati secara mendetail. Kemudian struktur yang ketiga adalah deskripsi penutup atau kesimpulan. Ini boleh ada, boleh tidak dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, itu berisi atau bagian ini berisi tentang manfaat atau kegunaan dari suatu objek yang diamati. Di sini akan Bapak tampilkan video tentang buah anggur. Buah anggur. Buah anggur merupakan tanaman buah berupa produk lambat termasuk keluarga Vitaceae. Tanaman ini sudah dibudidayakan sejak tahun 4000 sebelum Masehi di Timur Tengah. Berdasarkan jenisnya, anggur dibagi menjadi 3 macam, yaitu anggur hitam, anggur hijau, dan anggur merah. Anggur hitam. Anggur hitam memiliki kulit hitam dan ukurannya seperti anggur lainnya, dan biasanya tidak memiliki biji. Anggur hitam memiliki rasa yang lebih manis dan lebih segar. Anggur hitam juga mempunyai kadar air yang sangat banyak. Berbeda halnya dengan anggur hijau. Anggur hijau memiliki rasa asam dan sedikit manis. Tetapi anggur hijau memiliki nilai gizi yang tinggi dan kaya akan karbohidrat. Dan yang terakhir, anggur merah. Anggur merah adalah anggur yang paling terkenal dan paling diminati oleh
dibandingkan dengan anggur hijau. Di samping itu, anggur merah memiliki kalori lebih rendah dari anggur hijau. Semua jenis anggur mempunyai banyak manfaat. Anggur banyak mengandung vitamin dan nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh dan kulit manusia. Buah anggur bisa mencegah terbentuknya sel kanker dan berbagai penyakit lainnya. Dan buah anggur mampu menangkal radikal bebas. Selain itu, buah anggur juga bisa digunakan untuk membuat jus anggur, jelly, kismis, dan masih banyak lain. Apa yang dibicarakan di dalam video tadi? Bukan dulu Mas Kerja Putra. Ya. Penjelasan teks observasi tentang buah anggur. Mencakup strukturnya ya, definisi umum atau pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat atau simpulan. Dari tayangan video tadi kita sudah menguraikan yang menjadi struktur daripada teks hasil observasi tersebut. Maka sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, Bapak akan bagikan sebuah teks observasi dalam kelompok, dan dalam kelompok nanti kita akan menentukan struktur atau menguraikan struktur yang ada pada teks hasil observasi tersebut. Atau sampai di sini ada yang belum mengerti? Bisa dimengerti tentang strukturnya? Bagus. Baik, kita akan bentuk kelompok 5 orang satu kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo bentuk kelompok. Nah, baiklah anak didik kami, kita sudah membentuk kelompok sesuai dengan pembelajaran apa yang kita bahas tadi. Maka dalam kelompok kita akan menentukan struktur atau menguraikan struktur daripada sebuah teks hasil observasi tentang buah manggis. Nah, ini akan Bapak bagi LKPD-nya. Di sini akan kalian kerjakan. Di sana sudah ada petunjuknya. Dibahas secara kelompok nanti ya. Nah, baik. Bacalah paragraf laporan hasil observasi berikut dan identifikasi apakah paragraf tersebut mewakili pernyataan umum ya. Itu tadi struktur yang pertama, pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat atau simpulan. Kita gunakan waktu 10 menit. Kemudian setelah itu kita lakukan presentasi. Bisa dimengerti? Kelompok 3, ayo kerjakan. Yang semangat ya. Sudah selesai? Bagus. Ya. Kalau sudah selesai dikerjakan, ayo kita presentasikan apa yang kita dapat. Sekarang kita akan presentasikan ya. Ayo. Yang menjadi definisi umum ya. Yang menjadi definisi umum atau pernyataan umum dari teks tersebut akan dipaparkan oleh kelompok 1. Coba kelompok yang lain nanti memberikan tanggapan ya. Manggis atas bersini yang mengustana berupa salah satu anggur asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah kita yang diyakini berasal dari Pulau Utara. Ya, terus Manggis berkelabar dengan kokang, asam gadis, dan alam biru. ya. Manggis berkerabat dengan kokam. Asam gadis, dan alam biru. Atau ada yang mau memberikan tanggapan kepada kelompok 1? Baik, kalau tidak ada kita kasih tepuk tangan dulu. Aplaus untuk kelompok 1. Mereka sudah mendapatkan definisi. Kemudian kelompok 2. Terdapat di mana itu? Deskripsi bagiannya. Paragraf kedua dan ketiga, Pak. ya. Siapa? Olivia bertanya, kalau memang paragraf kedua dan ketiga itu merupakan deskripsi bagian, dia meminta mana apa bukti tekstualnya, ya? Coba sampaikan dulu apa bukti tekstualnya. Pohon manggis rata-rata mencapai 6 sampai 65 meter dan manggis tebal dari sekitar. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga buah. Buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan.
kesimpulannya ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Dari juga Bapak, untuk memberikan aplaus untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya. Dari hasil kerja yang kita lakukan, sesuai dengan harapan kita tadi, kita sudah bisa menguraikan struktur daripada teks observasi tersebut. Kemudian kita sudah bisa menentukan strukturnya. Kumpulkan LKPD-nya. Ayo kelompok 2 juga kumpulkan LKPD-nya. Ini untuk nilai kita nanti hasil kelompoknya. Sekarang akan Bapak bagikan LKPD-nya. Ini untuk kamu kerjakan secara mandiri di rumah. Untuk kamu kerjakan di rumah. Yang dimintakan di sini. Menuraikan struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Menentukan struktur teks laporan hasil observasi Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Maka yang kita pelajari itu adalah merupakan menguraikan dan juga menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Dari yang kita pelajari, apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, silakan Putri. Struktur umum dari teks observasi itu: 1. Definisi umum. 2. Deskripsi bagian. Pengertian teks observasi. Tentang pengertian teks observasi. Apa itu tadi pengertiannya? Teks hasil observasi adalah jenis teks yang berisi informasi atau penjabaran umum tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan langsung. Ya, tentang untuk itu ini. Menguraikan dan menentukan struktur teks hasil observasi. Kita cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan masuk di tujuan pembelajaran yang ketiga, keempat, dan kelima tadi, yaitu menentukan kalimat utama dalam sebuah teks. Kemudian yang kedua menentukan topik dari sebuah teks. Kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan hasil observasi atau menyimpulkan sebuah teks hasil observasi dari bahan yang dibaca atau yang didengar. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa untuk keselamatan kita nanti di perjalanan kita. Coba siapa yang memimpin doa? Bang Yudan? Ya, silakan nak, berdiri nak. Ya, terima kasih untuk adik kami yang sudah memimpin doa untuk pulang. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang.